Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sekarang berada di Jabal Thaur. Mana Jabal Thaurnya? Sebelah sana. Yang ada tangan kulon iki. Itu ada jalan akses untuk menuju ke atas. Jabal Thaur niki dinamakan Thaur. Thaur niku bahasa Arab artinya banteng. Artinya banteng. Dinamakan Thaur karena ini tingginya, besarnya niku seperti banteng. Bahkan Jabal Thaur ini lebih besar daripada Jabal Nur, lebih tinggi. Makanya dikatakan Jabal Thaur. Ada riwayat kedua mengatakan Jabal Thaur dinamakan Jabal Thaur karena dia dinisbatkan kepada seseorang yang pernah tinggal di situ. Kalau istilahnya yang juru kunci ya, kalau di Indonesia nih. Kalau di Indonesia sih Mbak Marijan kata niku ya. Nah, kalau dulu ada seseorang yang bernama Thaur ibnu Abdi Munah. Beliau tinggal di situ sampai kayak seperti beliau menjadi ketuanya di situ. Kemudian maka dikatakan Jabal ini adalah Jabal Thaur. Ada dua riwayat tadi dari para alim ulama mengatakan seperti itu. Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah SWT, ketika kita berbicara tentang Jabal Thaur, maka kita akan mengingat tentang hijrahnya Rasulullah SAW. Bagaimana kisahnya Bapak Ibu? Kisahnya ketika itu Rasulullah SAW sedang dicari-cari oleh kaum kafir Quraisy, bahkan akan dibunuh. Sampai kemudian kaum kafir Quraisy itu mengelilingi rumah Rasulullah SAW. Nah, ketika mengelilingi itu Bapak Ibu, kemudian Rasulullah pun memerintahkan kepada Sayyidina Ali untuk menggantikan tempat tidurnya. Singkat cerita Bapak Ibu, akhirnya pun Rasulullah pergi ke kota Madinah. Namun cerdasnya Rasulullah SAW, beliau tidak langsung pergi ke kota Madinah. Bagaimana kisahnya Bapak Ibu? Kisahnya adalah saya gambarkan seperti ini biar gampang ya. Niki kota Madinah. Niki kota Makkah. Orang biasanya kalau mau ke kota Madinah itu langsung Bapak Ibu dari sini langsung ke sini. Tapi tidak dengan Rasulullah, karena beliau tahu ketika itu kaum kafir Quraisy sedang mengintai beliau, sedang ingin membunuh beliau. Bagaimana? Rasulullah dari kota Mekah pergi dulu ke sini. Jadi Jabal Thaur ini merupakan arah lawan dari kota Madinah. Lawan arah untuk mengelabui kaum kafir Quraisy. Namun dengan kejelasan tadi tetap kaum kafir Quraisy kekeh sampai kemudian beliau pun mencari di seluruh lini di kota Makkah sampai Abu Sufyan Bapak Ibu ketika itu yang masih dalam keadaan kafir, beliau datang ke atas sana. Ketika datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sangat ketakutan. Apa beliau katakan? Ya Rasulullah, lau ta'arasahum la ra'ana. Wahai Rasulullah, kalaulah mereka seperti ini, pasti mereka akan melihat kita. Ketika itu Rasulullah sudah di dalam gua Thur sama Sayyidina Abu Bakar. Apa jawaban Rasulullah? Ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma. Jangan kamu kira kita ini hanya berdua. Bahwasannya setiap seseorang yang sedang berduaan itu Allah bersama mereka. Dalam sebuah riwayat dikatakan la tahzan innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Dari situlah akhirnya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana ketika kita ini sedang dalam perjalanan menuju yang diridhai oleh Allah, insya Allah akan ada pertolongan di sana. Bagaimanapun kekuatan kaum kafir Quraisy ketika itu, kaum kafir Quraisy mengatakan 100 onta. Barang siapa yang bisa mendatangkan Nabi Muhammad baik dalam keadaan wafat ataupun hidup, maka akan dihadiahi 100 onta. 100 onta itu sekarang bermiliar-miliar. Namun apa Bapak Ibu? Alhamdulillah Allah masih menjaga. Allah pun mengutus 2 hewan. Yang pertama ada laba-laba membuat
sarang di sana. Kemudian ada juga 2 burung dara yang juga membuat sarang. Kata kaum kafir Quraisy ketika itu, tidak mungkin manusia bisa masuk ke sini, sedangkan ini masih baru dibuat. Itu seperti itu kisahnya. Dan kemudian pun Rasulullah SAW bisa turun dengan selamat. Beliau di sana selama 3 hari. Beliau bermula di hari Jumat. Mohon maaf, beliau bermula dari hari sebelum hari Jumat. Kamis. Hari Rabu ya berarti. Rabu. Sampai kemudian beliau keluar dari Jabal Thawr itu di hari Jumat. Bismillah, kita doa terlebih dahulu Pak ya.